Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, setiap manusia itu dilahirkan membawa iman. Kenapa? Karena ketika manusia sebelum masuk ke perut ibu, sebelum ada di rahim ibu, manusia berada di alam arwah. Nah, ketika itu Allah memberikan bibit iman kepada kita. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah ketika menyampaikan di alam arwah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka menjawab semua arwah itu, roh-roh itu, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi atas itu. Nah, jadi kita itu, setiap manusia dilahirkan itu sudah punya iman. Jadi ada bibit iman. Nah, bagaimana caranya bibit iman ini agar tidak mati, tidak kering? Tentulah disiram. Nah, disiram dengan apa? Disiramlah dengan ilmu. Jadi biar tumbuh berkembang, tumbuh besar, pohon atau bibit iman ini disiramlah dengan ilmu. Artinya bagaimana? Kita punya iman, tapi kalau kita tidak siram iman ini tidak bakal tumbuh, tidak akan bertambah. Jadi tentulah kita hadir di majelis taklim, kita dengarkan ceramah-ceramah, kita mengaji Al-Quran, kita mendengarkan tausiah, itu disiram dengan ilmu. Lalu kemudian ketika tumbuh sudah besar, artinya sudah disiram dengan ilmu, sudah disiram, maka mestilah pohon atau bibit iman ini berbuah. Jadi buat apa kita punya pohon tapi tidak berbuah, tidak ada hasil, tidak ada yang bisa dilihat? Tentulah buah itu apa namanya? Amal. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, haruslah kita mengerjakan dan mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan agar pohon atau bibit iman ini bisa berbuah. Nah, setelah berbuah, setelah kita melaksanakan, kita mempraktekkan ilmu itu, tentulah buah ini agar tidak busuk, tentulah buah ini biar segar dan biar bergizi, haruslah kita rawat, kita berikan asupan gizi, kita berikan vaksin, kita berikan mungkin yang bisa menghindarkan dari hama, dari virus, dari hama tanaman itu. Apa itu? Yaitu kita jaga amal kita ini dengan ikhlas. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita riya, jangan sampai kita sum'ah. Jadi kalau sudah berbuah, maka buah kita harus jaga agar tidak busuk. Dibusuk dengan apa? Rasa sombong, rasa iri, kemudian rasa riya, pamer. Buat apa kita melaksanakan amal soleh tapi kita itu menceritakan, kita ujub, kita riya. Nah, itulah kenapa bahwa di jasad kita itu diibaratkan ya, jasad kita ini kan butuh makan gitu kan. Kita sudah punya iman, tapi bagaimana caranya iman kita itu bertambah dan bisa dijaga dengan rasa ikhlas ini? Samalah dengan kita punya badan. Badan ini kita akan berapa kali sehari? 3 kali, itu yang nampak. Yang tak nampak mungkin makan mie ayam, makan cemilan yang lain, makan kerupuk atau ngerujak dan lain-lain. Samalah dengan ruh. Iman ini tidak butuh, tidak hanya dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Tentulah iman ini bisa agar bisa bertambah, kita mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Jadi samalah dengan HP. HP itu kalau sudah lowbat, ya berarti kalau lowbat ini kan iman kita sedang turun. Kalau lowbat kita carilah colokan. Colokan itu apa? Colokan listriknya. Jadi colokan itu adalah colokan majelis ilmu. Kita kumpul dengan orang soleh, kita zikir. Makanya ada istilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam Al-Quran disebutkan, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, hati tenang itu adalah salah satu contoh iman kita itu bertambah, iman kita itu stabil. Jadi kalau iman kita tidak stabil, contoh ketika kita sholat Allahu Akbar, kita sholat tapi ternyata setelah Allahu Akbar tiba-tiba kita sudah sampai di salam, kita nggak tahu rakaat, nanti kita lupa, tadi saya rakaat keberapa nih? Itu salah satu contoh iman kita itu berkurang. Nah, itu kemudian perlulah kita asupan gizi. Jadi samalah dengan kita makan gitu. Ruh juga butuh makan, bahkan harus lebih daripada itu. Oleh karena itu ketika diibaratkan dengan HP, iman kita itu lowbat, maka kita harus cas. Kalau casnya itu fast charging, casnya itu cepat, maka ketika kita membaca satu sholawat saja, membaca satu zikir saja, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maka tentulah itu langsung full. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran saja, langsung full iman kita, langsung betul-betul stabil gitu. Tak perlu harus banyak-banyak lagi baca Al-Quran. Makanya kenapa ciri-ciri daripada orang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ketika dibacakan Al-Quran, mereka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman. Oleh sebab itu jenis iman itu ketika mengikat kepada makhluk Allah itu ada 3. Ada iman tetap,
ada iman bertambah, ada iman kadang bertambah, kadang berkurang. Iman tetap seperti iman siapa? Iman para malaikat. Dari awal mulai diciptakan, malaikat itu ditugaskan oleh Allah. Contoh seperti malaikat Munkar dan Nakir menjaga kubur, sampai sekarang menjaga kubur. Jadi tidak ada istilah nanti kecapean malaikat Munkar dan Nakir untuk change shiftnya dengan malaikat Malik dan Ridwan, tidak ada. Ada iman yang kedua, iman bertambah. Semakin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah imannya. Seperti contoh imannya para nabi, para anbiya. Nabi Ayub contoh, ketika dikasih ujian borok, dikasih ujian penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya, bukan berarti Nabi Ayub itu lelah untuk mencari rahmat Allah, kemudian dia putus asa untuk beribadah kepada Allah. Tidak. Ketika sudah diberikan penyakit itu, maka bertambahlah imannya. Ada juga iman seperti kita, iman manusia biasa, kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menyampaikan al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu, manusia itu kadang bertambah, kadang kurang. Yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan melakukan atau mengerjakan taat, kemudian wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang karena mengerjakan maksiat. Nah, berarti kalau kita ingin menjaga iman kita agar stabil dan bahkan menjaga iman kita bertambah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah yazidu bit ta'ati, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi rumus pertama, kalau ingin iman ini dijaga, kalau ingin iman kita itu naik, kalau ingin iman kita itu bertambah, maka dimanapun kita berada, di majlis, di masjid, di pasar, di tempat kerja, atau di mana saja, kalau ingin iman kita itu bertambah, minimal stabil, maka tentulah kita harus menjaga ketaatan. Ketika iman kita itu konsisten, apabila kita itu menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Taat ini turunnya amal soleh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ketika disebutkan amal soleh, maka pasti dibarengin dengan kata iman. Ini menunjukkan bahwa agar memberikan kesan kepada orang siapa saja yang mengerjakan amal soleh, agar imannya terangkat, agar imannya naik. Contoh, wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Apa saja amal soleh? Allah sudah menyebutkan di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, ada tiga ini. Jadi salah satunya adalah menjaga ketaatan, menjaga sholat. Wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Sholat disebutkan kalimatnya itu dengan menggunakan waw dan ada harkat tegak di atasnya. Ini menunjukkan bahwa agar kita itu menjaga ketaatan kepada Allah, agar iman kita bertambah, maka tegakkanlah, dirikanlah sholat. Tidak hanya sholat 5 waktu saja, tapi sholat sunat lainnya, sholat sunat wudu, sholat sunat tasbih, sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, dan lainnya. Jadi yang pertama kita jaga sholat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga ketaatan ini agar iman kita itu konsisten, agar iman kita itu bertambah, yaitu berinfak. Nah, berinfak ini bahasa Al-Quran infak, dan yang dimaksud adalah sedekah. Nah, kepada siapa kita bersedekah? Menurut Allah, surat Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka ma'adha yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kepada siapa kita hendak berinfak? Yang pertama, falil walidain. Nah, tentu kita sebelum infak kepada yang lain, kita perhatikan orang tua kita, bersedekah kepada orang tua. Yang kedua, wal aqrabin, sanak atau kerabat terdekat, saudara atau tetangga. Baru kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang dalam perjalanannya yang mungkin perjalanannya itu sangunya sudah habis. Jadi kita berinfak. Yang kedua, agar kita iman selalu bertambah dan bahkan naik terus, maka kita selalu berinfak. Oleh karena itu, dimanapun kita berinfak, apapun yang kita berikan, yang penting berupa materi. Makanan boleh, pakaian juga, ini contohnya ini. Coba cek kita di rumah kita, banyak mungkin pakaian yang layak dipakai tapi jarang kita pakai. Buat apa kita numpuk pakaian banyak-banyak di lemari? Keluarkan, infakkan, sedekahkan kepada orang. Nah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat sebelum wafat, dia pernah berangkat ke masjid, lalu kemudian karena suasana dingin, bertemulah dengan seseorang yang kedinginan. Nah, orang ini, sahabat Nabi ini, memakai baju dua, baju double. Yang di dalam itu yang bagus, yang di luar itu yang biasa saja, karena memang cuacanya dingin. Nah, di perjalanan, di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang yang duduk-duduk.
lalu kemudian karena dia menggigil, diberikanlah pakaian yang luar itu dipakaikan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, orang ini sudah merasa hangat. Lalu kemudian satu ketika Nabi sholat subuh, dilihatlah ke sayap kanan oleh Nabi, ternyata sahabat yang tadi itu sudah tidak sholat lagi. Ketika sholat subuh, tanyalah Nabi Muhammad kepada sahabat yang lain, kamu lihat nggak si fulan itu? Biasanya dia kalau sholat subuh dia di sepertama di sebelah kanan, tapi kok aku tak nampak 2 hari. Lalu kemudian sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu? Emang kenapa? Dia si fulan itu sudah meninggal ya Allah, sudah 2 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita berangkat. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang lain berkunjung ke rumah sahabat yang meninggal ini. Lalu dilihatlah ada istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Rasulullah, coba ceritakan bagaimana suamimu waktu meninggal. Tidak ada yang disampaikan Rasulullah ketika sebelum meninggal. Dia cuma mengucapkan kalimat atau bahasa yang aneh menurut saya, Allah. Bagaimana itu? Yang pertama dia teriak, ya Allah, ya Allah, kenapa enggak yang lebih jauh? Terus kemudian yang kedua, ya Allah, kalimatnya, ya Allah, kenapa enggak yang lebih bagus? Jadi saya khawatir, ya Allah, saya gelisah. Kenapa suami saya berteriak seperti ini bahasanya? Lalu Rasulullah menjelaskan sambil senyum, ibu, bahwa suamimu itu Allah sudah tampakkan dengan kabar-kabar baik. Makanya kalau kita itu ketika melihat orang-orang meninggal itu banyak yang meninggal dengan tersenyum. Kenapa? Karena Allah berikan kabar-kabar gembira sebelum meninggal. Samalah dengan kita ketika kita diceritakan oleh orang, oh nanti kamu dapat hadiah, pasti senang. Tapi sebaliknya kalau kita diberikan, oh nanti kamu akan tidak disukai ketika kamu datang di suatu kota ini, kan pasti ini agak sedih kita. Karena kalau kita diberikan kabar-kabar yang baik, kita pasti senang. Oleh karena itu Rasulullah langsung menjelaskan bahwa yang pertama kalimat, kenapa suamimu teriak, ya Allah, kenapa enggak yang lebih jauh lagi? Itu menandakan dia ditampakkan oleh Allah, seandainya dia sholat di masjid yang lebih jauh lagi, maka pahalanya seperti ini. Kemudian yang kedua, suamimu itu ditampakkan oleh Allah sehingga dia berteriak, kenapa ya Allah enggak ada yang lebih bagus? Dia itu pernah bersedekah baju kepada orang yang kedinginan, tapi ternyata dia ngasih baju yang tidak terlalu bagus dengan baju yang dipakai. Seharusnya dia memberikan baju yang paling bagus yang dipakai, yang lebih dalam, yang di dalamnya itu tadi. Jadi itulah, oleh karena itu pentingnya berinfak. Nah, yang ketiga yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi yang ketiga, untuk menjaga ketaatan kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu qiraah, memahami Al-Quran itu tilawah, kemudian kita menghafalkan Al-Quran adalah tahfidz. Jadi bahkan Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang baca Al-Quran, 1 huruf saja Allah berikan 10 pahala, 10 kebaikan. Oleh karena itu 3 saja cukup untuk menjaga ketaatan agar iman kita itu bertambah, agar iman kita itu terus naik. Maka jaga dengan sholat, kemudian berinfak, bersedekah, lalu yang 3 yaitu adalah Al-Quran. Jadi setelah selesai kita menjaga ketaatan kepada Allah SWT agar iman kita itu stabil, minimal ya, bertambah, maka yang terakhir jangan lupa kata Nabi, wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu akan berkurang ketika kita mengerjakan maksiat. Artinya kita tinggalkan maksiat. Jadi ketika contoh kita melihat TV, ada channel yang mungkin ada buka aurat, kita langsung skip saja. Ketika kita buka HP, lihat di Facebook, lihat di Twitter, lihat Instagram, ada hal-hal yang menjerumus kepada maksiat, kita tinggalkan, kita skip, kita buka yang lain. Oleh karena itu, dengan seperti itu, insya Allah Allah akan jaga iman kita. Kalau kita berpikir mungkin ada orang yang rajin sholat, ada orang yang rajin berinfak, rajin baca Al-Quran, tapi ternyata dia masih melakukan maksiat, mungkin ada yang salah dalam mengerjakan amal soleh itu, mungkin ada yang keliru. Karena kenapa? Karena maksiat itu tidak akan bersanding dengan taat. Karena iman kita itu tidak akan bersanding dengan kufur. Oleh karena itu, mari kita bersama tinggalkan maksiat, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hidup kita akan tenang. Kalau hidup itu tenang, maka insya Allah meninggalnya pun tenang-tenang. Artinya dengan kita meninggalkan maksiat ini, insya Allah kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang mengarah kepada dosa, dan iman kita tetap terjaga stabil minimal. Untuk itu, agar kita bisa menghalau iman kita ketika iman kita naik dan turun, maka ada 2 doa pendek yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika wa ala ta'atik, atas agamamu dan
agar senantiasa untuk taat kepadamu. Yang kedua, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika. Kami minta pertolonganmu ya Allah, ala dzikrika, agar kami bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar kami bisa mengerjakan sebaik-baik ibadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.